can sit around, watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm trying to connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean, you know what I need. We play games of love to avoid the depression. Penerahan dari kelompok kami dari manajemen keuangan dari kelas 643C31 dari UB Sidewi Sartika. Di sini saya akan jadi membuka tentang ayo mulai bermain saham sejak mahasiswa, langkah cerdas menuju masa depan finansial. Banyak mahasiswa berpikir bahwa dunia saham adalah dunia orang yang berjas berkantor di gedung tinggi atau pembisnis besar dengan modal jutaan rupiah. Padahal kenyataan saham bisa dimiliki siapapun, termasuk mahasiswa seperti kamu. Sekarang investasikan saham bisa mulai hanya dengan modal kecil, bahkan 100.000 sudah cukup untuk membuka rekening dan membeli saham di perusahaan ternama. Justru di usia muda inilah waktu yang paling tepat untuk belajar berinvestasi, karena kamu masih punya banyak waktu untuk mencoba belajar dari kesalahan dan mengembangkan asetmu secara bertahap. Dan perkenalkan, nama saya Idul Syafi'i. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fauzia Putri dengan NIM 64240012. Perkenalkan, nama saya Rahman Jaya Daeng dengan NIM 64242186 di kelas 643C31. Perkenalkan, nama saya Windy Agustina dengan NIM 64242007. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan ketika kamu membeli saham. Artinya kamu menjadi pemilik kecil atau investor dari perusahaan tersebut. Dengan memiliki saham, kamu berhak mendapatkan dua jenis keuntungan utama. Yang pertama, dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Kedua, capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham di pasar modal. Namun perlu diingat bahwa saham juga memiliki risiko berupa capital loss, yaitu kerugian ketika harga jauh lebih rendah daripada harga beli. Karena itu penting untuk memahami dasar-dasar investasi dan memiliki saham yang tepat. Oke, selanjutnya mengapa mahasiswa harus mulai bermain saham? Pertama, belajar mengatur keuangan sejak dini. Dengan berinvestasi saham, kita akan belajar bagaimana mengalokasikan uang dengan bijak, bukan hanya untuk mengkonsumsi, tapi juga untuk masa depan. Kedua itu meningkatkan literasi dan wawasan ekonomi. Mahasiswa akan terbiasa memahami bagaimana perusahaan bekerja, membaca laporan keuangan, dan mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun global. Ketiga, modal kecil tetapi potensi besar. Banyak sekuritas kini memungkinkan pembelian saham dengan nominal kecil. Ini sangat cocok untuk mahasiswa yang memiliki dana terbatas tetapi ingin belajar investasi nyata. Keempat, ada melatih kesabaran dan disiplin finansial. Investasi saham bukan cara cepat kaya, melainkan proses membangun kekayaan jangka panjang. Hal ini melatih kamu untuk sabar, berpikir rasional, dan tidak mudah panik. Terakhir, menyiapkan masa depan finansial. Dengan mulai dari sekarang, mahasiswa dapat memberi waktu bagi uangnya untuk tumbuh melalui efek compounding atau bunga berbunga dan potensi kenaikan harga saham. Langkah-langkah bagi mahasiswa untuk mulai bermain saham. Pertama, yaitu pelajari dasar investasi saham dengan mengikuti kelas atau webinar gratis yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI atau komunitas investor muda. Banyak juga konten edukatif di YouTube dan media sosial. Kedua, yaitu buka rekening saham di sekuritas resmi. Pilih perusahaan sekuritas yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Contohnya seperti Bibit, Ajaib, Stockbit, BNI Sekuritas, atau Mandiri Sekuritas. Ketiga, mulai dengan modal kecil. Mahasiswa bisa mencoba dengan membeli saham berlot kecil, seperti 1 lot dapat 100 lembar saham. Fokuslah pada pengalaman besar, bukan pada besar kecilnya keuntungan di awal. Keempat, pilih saham yang stabil dan fundamental baik. Jangan tergiur oleh saham yang naik turun tajam
dasar yang jelas. Lebih baik pilih saham perusahaan besar dan mapan. Itu disebut saham blue chip yang sudah terbukti kinerjanya. Kelima, pantau, evaluasi, dan belajar dari pengalaman. Perhatikan pergerakan harga, baca berita ekonomi, dan pelajari strategi investasi. Dari waktu ke waktu, kemampuan analisis mahasiswa akan meningkat. Oke, selanjutnya ada saham yang cocok untuk mahasiswa dan alasannya. Bagi mahasiswa yang baru mulai, sebaiknya memilih saham dengan fundamental kuat, pergerakan stabil, dan resiko rendah. Berikut beberapa jenis saham yang cocok. Salah satunya ada saham blue chip atau disebut dengan perusahaan besar dan stabil. Contohnya seperti BBCA, Bank Sentral Asia, BMRI, Bank Mandiri, TLKM atau Telkom Indonesia, UNVR, Unilever Indonesia. Alasan saham-saham ini berasal dari perusahaan besar yang sudah lama beroperasi dan memiliki kinerja keuangan stabil. Resikonya lebih rendah dibanding saham-saham kecil. Selain itu, perusahaan seperti Telkom atau Unilever adalah merek yang kamu kenal sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami bisnisnya. Yang kedua, ada saham consumer goods atau barang konsumsi. Contohnya tuh kayak ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur, ada MYOR, Mayora Indonesia, ada KLBF atau Kalbe Farma. Alasan mengapa saham ini cocok adalah produk mereka digunakan setiap hari, satu, sehingga bisnisnya cenderung stabil meskipun ekonomi sedang tidak menentu. Cocok untuk investor jangka panjang yang ingin pertumbuhan stabil. Yang ketiga ada saham perbankan dan telekomunikasi. Contohnya ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia, ada ISAT atau Indosat Yuridu Horizon. Alasannya karena dua sektor ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi digital dan finansial di Indonesia. Kinerjanya cenderung positif dalam jangka panjang. Ada keempat, Exchange Trade Fund atau ETF, saham alternatif aman untuk pemula. Jika kamu belum siap memilih saham satu persatu, kamu bisa berinvestasi di ETF ini saham, yaitu reksadana yang isinya kumpulan saham-saham terbaik. Contohnya ETF LQ45 atau IDX30. Alasannya karena dengan ETF kamu otomatis berinvestasi di banyak saham sekaligus sehingga risikonya tersebar atau diversifikasi. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang tips gimana sih mahasiswa itu dalam bermain saham. Tipsnya itu ada 5. Yang pertama itu jangan gunakan uang kebutuhan pokok atau uang kuliah untuk investasi. Gunakan dana lebih. Dan yang kedua, jangan tergiur oleh cuan cepat atau rumor saham, karena tidak ada yang instan dari bermain saham. Yang ketiga, catat setiap transaksi dan pelajari hasilnya. Yang keempat, fokus pada belajar dan pengalaman jangka panjang, bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek. Dan yang paling penting, yang terakhir itu gunakan prinsip beli perusahaan bukan sekedar saham. Pahami bisnisnya sebelum membeli. Kesimpulannya, mahasiswa melek saham, mahasiswa cerdas finansial. Mulai berinvestasi saham sejak mahasiswa bukan hanya tentang mencari tambahan, tapi tentang membangun finansial, pola pikir yang sehat dan produktif. Kita belajar mengatur keuangan, berpikir analitis, dan mempersiapkan masa depan lebih matang. Dengan modal kecil, disiplin, dan semangat belajar, kamu bisa menanamkan benih kecil hari ini yang akan tumbuh menjadi pohon keuangan yang kokoh di masa depan. Jadi, kita jangan tunggu sampai
kerja dulu nih baru mulai berinvestasi. Kalau bisa mulai dari sekarang, karena waktu adalah aset terbaik bagi seorang investor muda. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mulailah investasi dari sekarang karena waktu adalah aset terbaik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.